Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Putri Nur Islami dengan NIM 22210123. Di sini saya akan menerangkan bahan ajar bahasa Indonesia pada materi teks biografi. Sebelum memasuki materi, di sini ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu. Yang pertama, menganalisis struktur teks biografi yang telah dibaca dengan tepat. Yang kedua, menemukan karakter unggul dari tokoh dalam teks biografi dengan tepat. Yang ketiga, menemukan pokok-pokok isi dari biografi yang telah dibaca. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini yaitu pengertian teks biografi, struktur teks biografi, karakter unggul teks biografi, dan pokok-pokok isi biografi. Kemudian, pembahasan yang pertama yaitu pengertian teks biografi. Kata biografi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bios yang berarti hidup dan kata grafien yang artinya tulis. Biografi adalah riwayat hidup yang ditulis orang lain. Jadi, tulisan yang berisi sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses seseorang dinamakan dengan teks biografi. Umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Biografi juga memaparkan riwayat kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu struktur teks biografi. Teks biografi termasuk ke dalam teks narasi. Oleh karena itu, teks biografi dan teks narasi memiliki struktur yang sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orientasi, yang kedua, peristiwa penting, yang ketiga, reorientasi. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Orientasi berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan tentang siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Orientasi juga berisi gambaran awal mengenai identitas tokoh, umumnya berisi nama, tempat, dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta riwayat pendidikan. Struktur yang kedua yaitu peristiwa penting. Peristiwa penting berupa paparan suatu cerita yang berisi berbagai kejadian atau peristiwa saat tokoh mengalami masalah, memecahkan masalah, proses karir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, atau mengesankan, hingga akhirnya mengantarkan mencapai mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Peristiwa atau kejadian penting juga disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini, mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Struktur yang terakhir yaitu reorientasi. Reorientasi berisi pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi juga berisi pandangan, ulasan, atau pemikiran penulis secara pribadi atas biografi tokoh yang dikisahkan. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Pembahasan yang ketiga yaitu karakter unggul tokoh. Untuk menemukan karakter unggul tokoh dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa atau permasalahan apa yang dialami seseorang serta bagaimana cara menghadapi semua itu. Cara penggambaran karakter unggul tokoh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama secara langsung. Artinya karakter unggul tokoh dilakukan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Yang kedua, secara tidak langsung. Artinya menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan dialog atau menghadirkan tokoh lain. Pembahasan yang keempat yaitu pokok-pokok isi biografi. Pokok-pokok isi biografi pada materi sebelumnya dijelaskan bahwa biografi termasuk ke dalam teks narasi. Paragraf-paragraf dalam teks narasi umumnya dikembangkan secara deskriptif dan naratif.
Paragraf deskriptif dan naratif memiliki kesamaan bahwa ide pokoknya tidak terdapat dalam satu kalimat. Untuk mengetahui isi pokok dalam teks biografi, maka harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Kemudian, dapat menentukan sendiri isi pokoknya, bukan berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam kalimat utama. Itulah pemaparan materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya di sini ada latihan soal individu. Petunjuk pengerjaannya, yang pertama, carilah teks biografi dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Yang kedua, kemudian analisis struktur dari teks biografi tersebut dengan benar. Yang ketiga, kerjakan dengan tulis tangan dan kumpulkan di Google Classroom. Kemudian ada latihan soal kelompok. Petunjuk pengerjaannya yaitu, yang pertama, carilah teks biografi dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Yang kedua, kemudian temukan karakter unggul dan isi pokok dari teks biografi tersebut dengan benar. Yang ketiga, kerjakan di Word dan kumpulkan di Google Classroom dalam bentuk file PDF. Sekian materi teks biografi yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.